Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Disyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, puji Tuhan, ketemu lagi kita. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu jangan khawatir. Topik ini didasari dari ayat di dalam Markus pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di sini ada sebuah kutipan. Semak duri di sini melambangkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tuhan memberitahu kita agar jangan khawatir akan hidup kita, tentang apa yang akan kita makan, minum, atau pakai. Semak-semak duri ini harus dicabut. Jika kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan dicabut keluar dari hati kita, barulah benih dapat bertumbuh. Perumpamaan menabur nampaknya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya amat dalam dan mendasar, yang menyingkapkan keadaan real hati kita di hadirat Raja Surgawi. Kata kekhawatiran dalam bahasa Yunaninya juga berarti kecemasan, kegelisahan. Kita perlu menyerahkan seumur hidup kita dengan kecemasannya kepada Allah, karena terhadap di kita Dia tidak hanya kuat dan adil, tapi juga penuh kasih dan setia. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Richard. Jadi latar belakang dari topik jangan khawatir ini kan Tuhan memberikan perumpamaan kepada murid-murid bahwa ada seorang yang keluar menabur benih ya. Dan benih itu jatuh ke 4 jenis tanah. Ya, dan 4 jenis tanah itu juga adalah perlambangan dari hati manusia. Artinya kan hati manusia itu ada 4 jenis. Ya, jenis pertama di mana benih itu jatuh ya di tanah di pinggir jalan. Ya, di mana tanah itu keras ya karena lalu lalang dunia. Jenis kedua tanah yang berbatu. Ya, batu itu lambang dari dosa yang tersembunyi. Dan yang ketiga yang kita bahas ini adalah tanah yang penuh dengan semak duri ya, yang adalah lambang dari kekhawatiran dunia ini. Nah, memang kalau boleh dibilang ya manusia itu tidak luput dari kekhawatiran. Nah, kenapa demikian? Ya, tentu ini karena akibat dosa yang masuk ke dalam hidup manusia. Kalau kita lihat ya, waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tinggal di Taman Eden. Mereka tanpa kekhawatiran apapun di sana, tapi mereka hidup penuh dengan sukacita, sukaria, namanya Taman Eden, Taman Sukaria. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menjamin segala kehidupan kita. Nah, manusia ya kan timbul kekhawatiran akan hidup mereka, akan makanan, akan minuman, akan pakaian, karena manusia tidak melihat lagi Allah sebagai apa? Jaminan. Allah sebagai sandaran mereka, Allah sebagai segala sesuatu mereka. Karena itu di dalam kitab Matius pasal 6 juga
Ya, ketika Tuhan berbicara perkara kekhawatiran juga, Tuhan mengatakan bahwa perkara makanan, minuman, dan pakaian semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah tahu akan keperluan kita. Nah, untuk dilepaskan dari kekhawatiran, ya tadi dikatakan kekhawatiran itu berarti kecemasan dan kegelisahan, maka kita perlu bagaimana menyerahkan hidup kita dengan kecemasan kita, ya. Jadi tidak hanya hidup, tapi kita juga menyerahkan kecemasan kita kepada Allah, karena Dia adalah apa? Kuat dan adil, Dia penuh kasih dan Dia itu setia. Ya, puji Tuhan. Ya, semoga kita belajar hal ini ya melalui perkara apa? Doa. Menyerahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, kegelisahan kita kepada Allah melalui doa. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semoga kita menjadi orang yang terus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah melalui kita berdoa. Kemudian selanjutnya dikatakan, orang dunia selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan tercengkram dengan segala macam kerisauan, dan senantiasa takut sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan mereka atau kesulitan-kesulitan dengan atasan mereka. Hidup kita lebih penting daripada makanan dan tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Tuhan memberitahu kita agar jangan mengkhawatirkan hidup kita. Kata Yunani menerjemahkan hidup di sini dengan kata yang berarti jiwa, yakni kedambaan, keinginan akan makanan dan pakaian. Hidup kita lebih penting daripada makanan dan tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Dari jiwa kita maupun tubuh ada karena Allah, bukan oleh kekhawatiran kita. Karena Allah menciptakan kita dengan satu jiwa dan satu tubuh, pasti Ia akan memperhatikan kebutuhan jiwa dan tubuh. Haleluya. Umat kerajaan tidak perlu mengkhawatirkan semua perkara ini. Bagaimana pandangan saudara Heri? Orang dunia dikatakan selalu penuh dengan kekhawatiran, dengan tercengkram, dengan segala macam kerisauan. Kenapa bisa demikian? Karena pusat mereka adalah pada diri mereka sendiri. Ya, mereka melihat bahwa mereka bisa dan bisa menanggung segala perkara itu dengan kekuatan mereka. Tapi di dalam Alkitab kan dengan jelas ya, bahwa bersandar pada manusia itu mengecewakan. Tapi ketika bersandar pada Allah, maka tentu ada berkat ya, karena Tuhan akan memelihara ya hidup kita. Dan sangat menarik ketika Tuhan berbicara tentang jangan khawatir, Tuhan juga memberikan satu kata dorongan bahwa untuk dilepaskan dari kekhawatiran kita perlu sekali-sekali melihat burung pipit ya. Mereka tidak melakukan pekerjaan apapun, tapi mereka tetap bisa makan karena Allah memelihara mereka. Dan Tuhan juga mengatakan kamu ya lebih berharga dari banyak burung pipit di dunia. Kalau burung pipit dipelihara oleh Allah, terlebih kita anak-anaknya ya. Karena itu kita perlu dilepaskan ya dari sikap bagaimana bersandar pada kekuatan sendiri, tapi kita perlu bersandar pada Tuhan kita. Ya, karena itu dikatakan umat kerajaan tidak perlu mengkhawatirkan semua perkara ini. Kenapa? Karena Sang Raja kita, Tuhan kita, Dialah yang memelihara dan menjaga kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan segala hal ini, ya, karena Tuhan kita Dialah Raja yang memelihara kita. Dengan demikian, sebagai manusia kita tidak perlu khawatir terhadap apapun. Ya. Baik, sebagai kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami jangan khawatir. Tuhan, ampuni kami, sering kami khawatir akan perkara kehidupan kami, makanan, minuman, dan pakaian.
kami melalui firman-Mu kami akan Engkau Allah yang menjaga dan kami dipersembahkan diri kami kepadamu. Tuhan, dapatkan juga Tuhan kami boleh datang pada firman, pegang pada janji-Mu. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.